Hanyut terseret arus banjir, pedagang di Pasar Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali ditemukan dalam kondisi meninggal di rumpun bambu tepi sungai. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan jarak 500 meter dari titik dilaporkan hilang. Proses pencarian dilakukan di 4 titik. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang terseret banjir ketika melintas di Jalan Raya Pasekan Batu Bulan, Gianyar pada Rabu pagi. Pak, tas diamankan. Kepala BNPB Legend Suharyanto bilang 14 orang meninggal dunia akibat bencana banjir di Bali. Sementara itu 2 orang masih dalam pencarian. Dalam status tanggap darurat, BNPB fokus mencari korban hilang dan melakukan pembersihan material banjir. Hal tersebut disampaikan Kepala BNPB saat mengunjungi pengungsi di posko pengungsian Banjar Tohpati, Kesiman Kertulangu, Denpasar, Kamis siang. Yang meninggal per hari ini jadi 14. Pak, itu seluruh Bali, Pak, ya? Seluruh Bali 14 orang. Ya. Ada yang masih dicari, Pak? Ini ada 2 orang yang masih dicari. Ya. Itu hari ini bisa selesai. Ya kita nggak ngerti yang di mana ya, mudah-mudahan di sekitaran Pasar Badung itu. Ya kayak tadi malam kan ada 3 itu prediksi katanya ketarik di bawah, berarti dicari ketemu. Ya harapannya sih di sekitar itu kita tim pencarian masih terus mencari. Sejumlah warga korban banjir di Bali saat ini masih berada di pengungsian, salah satunya di posko pengungsian Banjar Tohpati, Kesiman Kertulangu, Denpasar, Bali. Posko pengungsian Banjar Tohpati, Kesiman Kertalangu, Denpasar menampung 26 pengungsi, di mana diantaranya ada balita, anak-anak, dan lansia. Berbagai bantuan sudah berdatangan, namun warga mengaku memerlukan bantuan baju bayi. Di Desa Pengambengan, Kabupaten Jembrana, Bali, 2 sekolah terendam banjir. Akibat banjir, proses belajar mengajar terganggu. Pihak sekolah pun mengubah sistem pembelajaran menjadi secara daring untuk kelas 1 hingga 3. Sementara kelas 4 hingga 6 diminta membantu membersihkan kelas dan menyelamatkan buku di kelas yang tergenang banjir. Proses belajar mengajar terkait hari Kamis ini tanggal 11 September kelas rendah, kelas 1 sampai kelas 3 kami berikan pembelajaran daring di rumah. Untuk kelas 4, 5, 6-nya kemarin kemarin malam saya infokan di grup untuk membantu evakuasi buku-buku yang ada di kelas. Banjir yang melanda Bali tidak hanya berdampak pada masyarakat Bali, tetapi juga wisatawan asing. Saat banjir merendam, wisatawan dievakuasi dengan perahu karet untuk keluar dari hotel tempat mereka menginap, Jalan Dewi Saraswati, Seminyak, Badung. Karena ketinggian banjir mencapai 1 meter. Sebagian besar wisatawan memilih keluar dari hotel dan mencari hotel lain. Namun ada pula yang bertahan di kawasan tersebut. There's some good places to see, very good places to see, something I've never seen in my life. So yeah, Bali is a good place to come to. And yes, it's not the best place in the world if they keep it tidy. Number 1, if they keep it tidy, it will be the best tourist place to ever come to. Lalu bagaimana kondisi terkini di Bali? Kita tanyakan jurnalis Kompas TV Sinta Pramadewi dan juru kamera Santosa di Denpasar, Bali. Sinta, perkembangan terbaru saat ini pencarian korban dan penanganan banjir di sana bagaimana? Ya, baik Radi dan saudara, perkembangan daripada pencarian korban banjir di Bali, kami mendapatkan informasi bahwa ada 4 jenazah yang sudah ditemukan di muara Sungai Tukat Badung oleh tim SAR gabungan. Keempat jenazah ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Prof Murah untuk dipastikan apakah ini merupakan
korban banjir yang hilang atau yang belum ditemukan, ataukah juga ini merupakan tambahan daripada korban baru. Nah, ini kami masih terus mengupdate informasi terbarunya. Kalau yang terakhir siang tadi memang diinformasikan ada total 14 korban jiwa yang sudah dipastikan meninggal dunia dan ada 2 orang yang dalam pencarian. Apakah yang ditemukan oleh tim SAR ini merupakan 2 orang yang hilang? Nah, kami masih menunggu untuk update dari pencarian korban. Nah, sementara pihak dari petugas sampai sore hari ini terus juga melakukan pembersihan material dan juga yang menjadi salah satu fokusnya adalah basement Pasar Badung, di mana basement Pasar Badung ini tergenang air dan di sana ada banyak kendaraan yang terjebak. Dan ini merupakan salah satu titik fokus penanganan saat ini untuk mengeluarkan air-air yang ada di basement sehingga kendaraan-kendaraan di sana bisa dievakuasi. Selain itu, saat ini saya berada di posko pengungsian hingga sore hari ini juga terus berdatangan bantuan dari berbagai pihak. Radi. Ya, saat ini di Denpasar Bali adalah pukul 17:20 ya. Dan apakah hari ini masih ada aktivitas evakuasi yang terendam banjir, Sinta? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan Radi bahwa saat ini fokus yang menjadi fokus petugas adalah menguras air di basement. Jadi masih ada yang tergenang air akibat banjir ini. Salah satunya adalah di basement di Pasar Badung ini. Dan ini menjadi fokus petugas karena basement ini cukup luas dan ada banyak kendaraan yang ada di dalam basement. Dan saat ini mesin pompa juga masih terus melakukan pengurasan air di sana. Sementara di wilayah lainnya kondisi banjir sudah surut dan beberapa warga juga sudah seperti halnya di tempat saya ini, warga sudah ada yang mulai kembali ke rumah mereka untuk melakukan bersih-bersih dan juga ada yang sudah meninggalkan pengungsian karena memang rumah mereka sudah bisa ditempati kembali. Radi. Oke, tapi adakah masih aktivitas di pengungsian untuk korban banjir yang terdampak? Dan apa yang paling dibutuhkan warga yang masih mengungsi saat ini? Ya, Radi, memang hingga sore hari ini salah satunya sebenarnya titik-titik posko pengungsian ini ada banyak di Kota Denpasar. Salah satunya ada di posko Topati ini. Di posko Topati ini hingga sore hari ini masih ada 17 kakak yang masih mengungsi di sini. Dan jika kami lihat bantuan dasar sudah terpenuhi, ada banyak sekali juga dari warga yang datang memberikan bantuan, selain juga memang dari BNPB karena sudah ditetapkan status tanggap darurat bencana ini sehingga bantuan dasar ini sudah dipenuhi. Namun ada juga memang yang masih diperlukan oleh para pengungsi. Kalau kami melihat di tempat ini fasilitas seperti yang saya juga rasakan di sini dari tadi yaitu tempat MCK karena tadi saja toilet di sini airnya tidak berfungsi, sementara memang sudah disiapkan air di halaman tempat pengungsian ini di tendon-tendon air, tapi itu harus dipindahkan lagi ke dalam toilet karena keran di toilet itu pun juga mati. Selain itu memang dari BPBD juga menyiapkan toilet portable, tapi menurut saya itu masih kurang cukup ya, karena kalau misalnya ingin mandi seperti itu tentu jadi terbatas hal yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Radi. Oke, yang ingin saya pastikan juga artinya kondisi pengungsi saat ini dalam kondisi yang baik-baik saja, tidak ada kekurangan satu atau apapun, atau sudah ada yang mulai mengeluh terkena penyakit tertentu? Ya, Radi, kondisinya secara menyeluruh memang kondisi pengungsi sudah membaik, tapi memang ada beberapa saya lihat masih trauma. Selain itu juga ada salah satu pengungsi yang sakit dan itu sudah dipindahkan di ruangan di tempat yang khusus yang diharapkan itu tidak akan menular ke yang lainnya. Jadi ada satu pengungsi yang memang kondisinya sedang sakit yang sudah mendapatkan perawatan, dan di sini khususnya di pengungsian di posko Topati ini bersiaga tim medis dari puskesmas yang memeriksa para pengungsi, yang memantau kesehatan para pengungsi, dan di sini juga ada lansia yang terus juga mendapatkan pemantauan dan juga perawatan dari tim medis yang ada di pengungsian ini. Radi. Kalau kemarin kondisinya saya mendengar underpass Dewa Ruci di kawasan Kuta Bali ini sempat terendam banjir dan ini merupakan akses vital yang menghubungkan sejumlah wilayah di Bali. Apakah saat ini kondisinya sudah surut atau masih terendam banjir?
Ya, untuk di Simpang Dewa Ruci, kami juga mendapatkan informasi bahwa di sana situasinya memang sudah surut dan juga lalu lintas juga sudah mulai bisa dilalui di sana, Radi. Baik, terima kasih Sinta Pramademi melaporkan langsung dari Denpasar, Bali.